Selamat sore Bu Yus, saya Priski Anadia Putri, nomor presensi 10 dari kelas 12 MIPA 4 akan menganalisis novel Cool Boy vs Cool Girl. Nah, dalam hal ini saya akan membahas mengenai dua hal, yaitu yang pertama adalah tentang identitas buku, lalu yang kedua adalah menganalisis novel ini berdasarkan unsur intrinsik dan juga ekstrinsiknya. Baik, kita mulai dari yang pertama adalah identitas buku. Novel dengan judul buku Cool Boy vs Cool Girl ini ditulis oleh Prisma Cynthia, disunting oleh Rowley, diselaraskan oleh Fenty Novella dan juga Fowrie. Nah, sampulnya didesain oleh M. Engga Aryakusuma dan juga Wirawinata. Untuk ilustratornya dan juga penata letak ini oleh David K.R. Kemudian diterbitkan oleh Lovable. Nah, mengenai tahun terbitnya, novel ini diterbitkan pada tahun 2019 dengan novel yang tebalnya mencapai 352 halaman. Kemudian marilah kita masuk mengenai analisis berdasarkan unsur intrinsik dan juga ekstrinsiknya. Novel Cool Boy vs Cool Girl ini merupakan novel karya Prisma Cynthia yang sangat luar biasa. Sebelumnya, mari kita ketahui tentang penulis novel ini. Prisma Cynthia Rahmatika, lahir di Mojokerto, tetapi besar di Sidoarjo. Ibu dari tokoh di novel ini masih pelajar kelas 1 SMA yang mana bercita-cita menjadi dosen, yang mana hobinya ini menulis, berimajinasi, dan juga menyanyi di kamar mandi, begitu katanya. Kemudian, beliau ini juga pecinta matematika. Nah, Instagram dari Prisma ini username-nya adalah @prisma_cynthia_ar dan juga username Wattpad-nya adalah @prisma_cynthia. Kemudian, cerita dari segi percintaan menjadi ciri khas akan adanya novel ini, dan tema romance akan selalu hadir dalam cerita Cool Boy vs Cool Girl. Nah, novel ini menceritakan tentang perjalanan hidup masa putih abu-abu Most Wanted SMA Taruna Bakti. Mereka adalah Naufan Reskiansyah dan juga Keisha Agnesia. Nah, cerita mereka ini mencampurkan segi latar tempat, waktu, dan juga suasana. Dalam cerita ini, penulis banyak memfokuskan cerita yang berlatar pada SMA Taruna Bakti, diselingi dengan POV di rumah mereka sendiri-sendiri dan juga di sebuah rumah sakit yang mana menjadi saksi bisu kekuatan mereka untuk mempertahankan hubungan percintaan mereka. Kemudian, untuk waktunya, dalam novel ini disorot pada saat Naufan dan juga Keisha dalam rentang waktu 16-17 tahun. Kemudian terkait dengan suasana, banyak sekali suasana yang dapat tertuang dalam novel ini, seperti sedih, senang, kecewa, dan juga mengharukan. Nah, semua dikemas oleh penulis dengan proporsi yang pas. Kemudian, penulis menulis novel ini dengan sudut pandang orang ketiga, yang mana artinya adalah penulis ini seolah-olah berada di luar cerita, yang mana mengisahkan cerita tokoh utama kepada pembacanya. Nah, cerita ini diawali dengan pertemuan garis takdir Naufan dengan Keisha, si murid baru di SMA Taruna Bakti. Nah, sejak kepindahannya di sini, nyatanya Keisha juga berhasil menjadi most wanted seperti Naufan. Kepandaian, proporsi wajah mereka yang menarik, dan juga sikap dingin antara keduanya ini menjadi poin plus di mata teman-temannya, sehingga jangan heran jika keduanya ini menjadi banyak dikagumi oleh siswa-siswi SMA Taruna Bakti. Kemudian, terkait dengan alur novel ini mengandung alur unsur maju. Serangkaian kejadian nyatanya berhasil membuat Naufan dan juga Keisha terperangkap dengan istilah kata cinta. Nah, berawal dari pacaran pura-pura demi menghindari fans Naufal, tanpa disangka mereka benar-benar saling menyayangi. Serangkaian kejadian tentunya membuat mereka saling melibatkan perasaan yang begitu dalam. Bermula dari Naufan yang menjadikan Keisha sebagai pendengar kisah masa lalu Naufan, karena hanya Keisha lah yang dianggap sangat nyaman bagi dia saat bercerita. Kemudian banyak sekali interaksi intens keduanya, yaitu seperti contohnya adalah ketika kelas mereka ada ujian seni yang mana membuat mereka itu menjadi satu kelompok seni, dan juga namun di setiap jalan pastilah ada hambatan di dalamnya. Begitupun kisah Keisha dan juga Naufan ini. Begitu banyak ujian yang hadir di hubungan mereka ini, dimulai dengan hadirnya ancaman dari orang yang menyukai Naufan dan juga membuat Naufan menjauh dengan Keisha demi kebaikannya. Adik dari sahabat Naufan yang juga ternyata mengagumi Naufan, dan juga parahnya si adik itu menderita penyakit yang berhasil membuat dokter itu memberikan putusan bahwa umurnya tidak lama lagi. Dan yang paling parah adalah hadirnya orang lama. Orang lama ini adalah sahabat Naufan yang munafik. Dia mendekati Keisha dengan tenang. Namun ternyata itu hanyalah alibi semata.
Faktanya, dia masih membenci Naufan dan akan menghancurkan orang yang Naufan sayang. Bahkan ada musibah yang membuat Keisha ini sangat takut, yaitu Naufan yang sempat akan pergi selama-lamanya dari bumi ini. Dan itu tepat di hari ulang tahun Keisha ke-17, yaitu ketika Naufan dan juga keluarganya pulang dari luar negeri menuju ke Indonesia untuk bertemu dengan Keisha. Namun dengan kehendak Tuhan, Naufan akhirnya selamat dan dia akan menepati janjinya bahwa setelah lulus SMA akan melamar Keisha, dan hal itu pun terjadi. Jadi setelah seminggu kemudian Naufan benar-benar melamar Keisha setelah mereka lulus. Dan kebahagiaan pun datang ke hidup mereka. Jadi untuk amanat yang dapat diambil dari novel ini yaitu jangan pernah membenci keluargamu sendiri, karena suatu saat pasti kamu akan membutuhkan mereka. Dan jika ada masalah, bicarakan dengan baik agar semua pihak bisa menerima semua keputusan dengan baik. Kemudian, sayangilah orang yang sayang padamu dan pertahankanlah apa yang kamu inginkan selagi hal itu baik. Kemudian, jangan pernah percaya pada orang lain dengan mudah. Mintalah bukti kepada mereka agar kamu bisa percaya kepada mereka. Kemudian yang terakhir adalah jangan selalu berpersepsi bahwa benci itu selalu berakhir benci juga. Namun, benci juga bisa menjadi cinta ketika kalian itu terlibat dalam suatu interaksi intens dan juga saling membutuhkan sehingga tercipta kesesuaian di dalamnya. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.